Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih bersama saya Ahmad Palihin. Kali ini saya akan sedikit berbincang-bincang ya. Khususnya sekarang itu kita sedang berada di zaman yang modern sekali. Tentu ini antara ilmiah dan klinik. Ini suatu hal yang mungkin sangat menarik dikaji. Karena sekarang ini klinik sudah seperti ditinggalkan oleh anak-anak muda yang sebenarnya memunculkan klinik yang baru yang kita itu tidak sadari atau tidak kita ketahui ya. Nah, di sini saya sudah membawa buku Peradaban Makam. Ini baru saja diterbitkan. Ini adalah karangannya Hamidullah Ibda, cetakan Asna Pustaka. Nah, buku ini membahas tentang salah satunya yaitu tentang ilmiah dan klinik. Nah, ini adalah sebuah bentuk kritik ataupun kajian di era sekarang ini antara ilmiah dan klinik. Nah, saya untuk itu pembahasan ini sudah bersama pengarang buku ini yaitu Hamidullah Ibda di samping saya ini yang mungkin sudah familiar di hati teman-teman semuanya. Maka dari itu sepertinya saya menarik mengaji ini Pak Hamidullah itu karena saya membaca pada awal pendahuluan itu ada cerita yang mistis dalam penulisan buku ini ya. Nah, itu seperti apa ceritanya Pak? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Para pemirsa, para sahabat semua. Belum menulis buku ini memang ada beberapa kejadian mistis saya menyebutnya. Kalau dicatat banyak barusan dan yang kemarin yang saya alami. Tapi seingat saya yang tertulis di Prakata pertama, saya bermimpi seolah-olah berada di tanah lapang yang ketika saya bangun itu ternyata kuburan. Maka di buku itu saya tulis lautan kuburan, patok gitu menurut saya kaget di makamnya siapa gitu. Yang pertama, yang kedua ketika menulis di beberapa tempat khususnya di waktu saya di Temanggung, karena ini kan Temanggung Semarang menulisnya seperti itu. Ada ya sosok siapa saya nggak tahu, ada seorang yang menunggui saya, nggak tahu siapa tapi ya kadang merinding gitu loh ya. Itu yang kedua. Yang ketiga, ketika mengetik charger laptop kan masih terpasang di stop kontak karena laptop saya masih ini ya. Ketika itu mati 3 kali, mati lampu berturut-turut sudah berapa menit tahun itu filenya nggak hilang, malah save mode nggak ada. Biasanya kalau ketika mati pet kan harus save mode dan file hilang, itu sebelum saya kontrol S pada. Itu yang ketiga. Yang keempat, ketika saya mengajukan ISBN, KDT dan barcode, karena kebetulan itu penerbit B5 di Jateng yang saya kelola. Ketika saya mengajukan itu judul aslinya adalah Peradaban Nisan, Kajian Inskripsi Kuburan dan Makam. Tetapi ketika sudah di ACC itu yang di ACC malah Peradaban Makam. Nah, ini menurut saya aneh. Padahal saya mengelola sekitar 4 penerbit. Ketika ada kekeliruan judul di surat permohonan dengan isi balik cover, itu pasti ada notifikasi gagal. Ternyata itu kok tidak. Ini menurut saya yang koplak menurut saya. Artinya ada yang didukung dengan hal mistis, ada juga yang ditolak dengan hal mistis ya, kan seperti itu. Sudah berapa itu tadi? 4 ya? Iya. Nah, kelima, ketika meminta prakata kepada Gus Yudhoyono Ridwan, salah satu pengurus ya, beliau sekretaris PWNU Jawa Tengah. Itu saya dijanjin, saya Mas nanti tak ajak ke Gus Muafek kala itu kan. Nanti tak ajak ke Gus Muafek untuk minta prakata jalan saya. Selang berapa hari, Gus Muafek kena kasus waktu itu loh, menghina Nabi atau orang atas seleo beliaunya ya, mungkin salah ucap atau gimana waktu itu. Itu sejak saat itu ya sudah saya mogok nggak melanjutkan. Per November, Desember sampai kemarin Februari pertengahan baru saya lanjutkan karena ada motivasi sendiri untuk merampungkannya. Nah, yang terakhir sebelum cetak, karena ini nyatanya di Jogja, saya waktu pulang kan biasanya melewati ini ya, Kaloran dan Kemiter Kabupaten Semarang. Ketika mikir buku ini saya tuh mana berasu. Ini yang belum saya tulis di sini. Artinya rentetan kejadian ini menurut saya anomali, di luar kewajaran yang ya gimana ya, susah untuk diceritakan, meskipun sebagian sudah saya
bocorkan ya antara dimensi, imanensi, dan memang ini bukan wilayah fisik tapi memang metafisik. Kira-kira itu beberapa cerita mistis yang perlu diketahui atau minimal untuk candaan, tapi memang benar itu memang kejadiannya seperti itu. Ya artinya buku ini sangat menarik ya. Artinya dalam penulisan buku ini itu banyak kejadian yang aneh yang dialami. Tentu isinya ini patut untuk kita kaji ya tentu. Nah di sini teman-teman sahabat semuanya, itu kita tahu di era milenial saat ini, era kita saat ini itu anak-anak muda atau anak-anak zaman now sekarang itu sudah agak tidak percaya dengan yang namanya metafisik ya. Artinya cerita-cerita seperti tadi itu dianggap sebagai cerita yang biasa ataupun cerita yang legenda aja. Nah itu anggapan-anggapan anak muda zaman sekarang ya. Nah, artinya di bab 1 ini saya membaca ini tentang ilmiah dan klinik. Lah ini kan tentu antara ilmiah dan klinik itu kan menurut saya suatu hal yang kontradiksi ya. Artinya ilmiah itu fisik sedangkan klinik itu kan metafisik seperti itu. Nah menurut Pak Ibda seperti apa itu dalam kajian penulisan ini? Ya memang agak susah untuk bahasa filsafatnya itu mendekonstruksi sebuah pemikiran di mana kiblat sekarang itu pada ilmiah, di mana ilmiah itu harus bisa dianalisis, didata, ditelaah dengan kajian empirik. Tetapi tidak menutup kemungkinan bahwa segala sesuatu itu intinya itu pada hal yang metafisik atau hal yang memang dalam tanda kutip klinik. Nah, klinik sendiri ini di buku saya tulis mengalami ini pengkhianatan makna karena di KBBI sendiri menilai klinik ini usaha sesuatu yang dilakukan dengan hal yang tidak wajar atau masuk akal. Ini kan sebenarnya ngawur gitu ya. Nah perlu diketahui juga bahwa manusia sendiri sebelum tercipta fisik 2000 tahun kalau ayat Al-Quran yang dijadikan prakata khususnya itu kan sudah tercipta ruh. Jadi ketika Tuhan menciptakan manusia sebelum yang utuh itu bukan nafsunya ya, jasadnya sebelum ditempeli ruh itu sudah tercipta 2000 tahun sebelum dia tercipta. Nah, artinya apakah yang klinik ini yang metafisik kan tidak. Klinik ini sebenarnya teknologi orang Jawa dalam mengomparasi antara hal yang metafisik dengan yang fisik. Contohnya apa? Klinik itu katakanlah disebut sebagai santet. Memang praktik orang Jawa tidak bisa lepas dari mistis yang kita pahami. Cuman masalahnya ilmiah hadir dunia barat. Maka saya di situ tegas mengatakan semakin orang itu ilmiah semakin baik. Di dunia perkembangan ilmu pengetahuan kita kan ada IPTEX, ilmu pengetahuan teknologi dan seni. Pengetahuan teknologi seni itu nanti puncaknya pada sesuatu yang metafisik, sinyal, infrared, bluetooth, apalagi data, kuota, itu semuanya metafisik. Itu klinik menurut saya. Kenapa? Internet itu klinik. Internet ditemukan tahun 60, sedangkan klinik peradabannya lebih tua dari itu. Dan ini memang Barat mengakuisisi, memonopoli kebenaran bahwa yang paling ilmiah logis itu yang produk mereka, sedangkan peradaban orang Jawa yang boleh sampai nanti pada hitungan Jawa dan sebagainya dianggap sebagai hal yang jadul, primitif, tidak ilmiah. Karena polanya orang Barat berbeda dong. Maka peradaban Jawa itu ditenggelamkan, yang ada hanya Yunani kuno, Arab kuno, dan Cina kuno. Lalu Nusantara khususnya Jawa kuno di mana? Memang sengaja disembunyikan. Nah, semakin orang luar itu ilmunya karena pada puncaknya fisik itu digerakkan oleh metafisik. Saya lah, ketika tidak punya jasad pasti tidak bisa bergerak. Ya artinya antara fisik dengan metafisik itu saling ini sinergi, dan jangan dimaknai, perlu diluruskan bahwa klinik bukan bagian dari hal yang negatif. Justru ini hanya alat saja kan, mau fisik mau metafisik, tinggal kita memiliki password. Karena benda di dunia ini kan rata-rata 3 ya, cair, padat, gas. Nah, kelemahan kelebihan klinik dengan ilmiah itu menurut saya lebih bagus klinik. Klinik itu nggak bisa dihack. Internet, website bisa dihack, produk teknologi. Siapa yang bisa ngehack klinik? Tidak ada. Belum pernah saya menemukan pakar hacker klinik, tidak ada. Ini kalau klinik dimaknai sebagai santet ataupun tenom ya, dan lain sebagainya. Itu artinya
ilmiah dan klinik ini sedarah ya, di situ ada sedarah yang memang tidak bisa dibedakan ataupun disamakan, cuman dimensinya itu berbeda. Orang Jawa memiliki teknologi batin yang begitu kuat dengan berbagai ritualnya, sedangkan orang Barat ingin mengilmiahkan itu lewat produk teknologi, tetapi produk teknologi ini rata-rata memiliki cacat bawaan seperti hacker, narkoba, hoax, fake, cyberbullying, karena kejahatan hari ini kan disebar lewat internet. Sedangkan orang Jawa menggunakan teknologi santet tenung itu kan hanya bagian dari untuk mengkomparasi kepentingan saat itu. Tetapi hari ini itu bisa dimanfaatkan untuk suwo, untuk terapi, katarsis dan sebagainya lah, termasuk hipnotis yang sekarang disalahgunakan. Jadi ini panjang kalau ngomong ini ya. Cuman kita harus memahami bahwa sumber klinik atau ilmiah itu sama, artinya mengkomparasi antara Tuhan, manusia dengan alam itu sendiri sebenarnya. Karena mau nggak mau, selama dia hidup di Jawa, di Indonesia, pasti tidak bisa lepas dari yang namanya klinik. Dan semakin klinik, orang itu semakin ilmiah. Ketika semakin ilmiah, iptex, puncaknya dia akan melihat sesuatu yang tidak tampak. Sinyal pulsa, apa bisa melihat sinyal pulsa? Nggak bisa. Itu klinik menurut saya. Kenapa kalau produk barat disebut teknologi, kalau orang Jawa disebut klinik? Ini kan monopoli kebenaran namanya. Nggak bisa seperti itu. Iya benar Pak Ibda. Tapi sini saya menarik sekali untuk mengaji Pak Ibda tadi, khususnya di bagian ini Pak Ibda. Artinya bahwasanya teknologi barat itu disebut klinik dan bisa dihack. Kemudian kalau yang Jawa itu tidak ada yang hack, seperti santet tidak ada yang hack gitu. Tapi nyatanya banyak orang yang datang ke para yai, ke para orang-orang pintar itu juga untuk dalam rangka menghack hak klinik ini. Nah, sebenarnya nih, ini semakin membuka rahasia ya, artinya selama ini orang kayaknya profesor, dokter, pejabat yang kayaknya modern. Iya. Tapi di balik mereka yang bersinar itu ada aura hitam yang mereka cari. Saya yakin setiap presiden itu punya dukun, punya kiai atau penasihat spiritual bahasanya. Cuman itu melindungi mereka dari serangan-serangan itu sebenarnya. Kalau soal hack itu bukan, cuman adu kalau konek itu atau santet ya, santet kan itu sebenarnya adu kekuatan, mau lewat apa ya bahasanya, manifestasinya mau lewat jin, mau malaikat, mau dukun untuk kiai, semuanya sama. Karena orang Jawa itu ya memang sisi ya, dua sisi, hitam dan putih, sama seperti konek dan dunia. Artinya apa? Dengan gemerlapnya dunia seperti ini, ketika kita melihat orang yang kayaknya intelektual, kayaknya modern, semuanya serba digital, ketika mereka naik ke panggung kepemimpinan, rata-rata mereka memakai dukun, pakai santet, guna-guna atau apa istilahnya yang artinya apa? Secara lisan mereka tidak mengakui saya percaya mistik, tapi di hati mereka, di belakang mereka itu menyembunyikan bau busuk sebenarnya, yang aslinya menyembah wene gitu loh. Ini kan sama aja, double menurut saya kan. Kenapa nggak diakui saja? Saya wene gitu aja lah, kelamaan kan. Sok berlagak ilmiah, tapi ilmiah tapi wene gitu. Ya, ya itu, tapi sini Pak Yuda, artinya kan ini bisa menjadi salah kaprah kalau masyarakat tidak tahu tentang hal ini ya. Tentunya khususnya bagi anak-anak muda era milenial dan di atasnya ini yang sering menggunakan iPhone, HP dan lain-lain. Ini tentu mereka mempercayai atau menganggap bahwasanya klinik itu ya sebatas hal yang disampaikan Pak Yuda tadi, khususnya untuk sesuatu hal yang negatif. Nah, artinya untuk bisa meluruskan bagaimana cara pemuda-pemuda ini agar tahu bahwasanya pemandangan klinik itu sebenarnya tidak sebatas itu saja, tapi jangkauannya lebih luas. Nah, itu seperti apa? Ya, sebenarnya perlu dipahami, klinik atau ilmiah atau sinyal teknologi apapun itu pasti hanya alat ya. Klinik itu bisa baik dalam arti ketika itu diakui sebagai konsep tadarukan atau berkah. Artinya kita ke kuburan itu bukan dalam rangka menyembah orang mati, tapi wasilah kan, tadarukan kiai, tadarukan ulama, para wali, para awliya, syuhada sampai nabi dan sebagainya. Kalau dimaknai sebagai klinik itu negatif, memang stigmanya selama ini seperti itu.
Cuman maksud saya di sini orang fisik seperti kita butuh makan, butuh minum, kebutuhan fisik. Tetapi manusia itu punya kebutuhan metafisik. Seperti contoh bahagia, cinta, kangen, rindu itu kan metafisik. Maka arahnya itu untuk mencapai hal itu kita harus sesuatu yang metafisik juga. Artinya pemenuhan kebutuhan fisik kadang memang harus dengan fisik, tetapi tidak menutup kemungkinan kebutuhan fisik itu dipenuhi dengan hal-hal yang metafisik. Nah, maka jalannya mungkin yang menurut saya harus diluruskan. Kalau misalnya ingin mendapat rezeki banyak, ya jangan kedukun atau ngememek kalau orang Pati istilahnya, atau pesugihan, ya datanglah ke kiai minta ijazah wirid atau apa untuk dekat dengan Tuhan agar rezekinya lancar. Kayak gitu jelas. Artinya lantarannya itu lewat hal metafisik tapi benar gitu loh. Karena tadi saya ngomong yang hitam tetap jalan, yang putih tetap jalan. Karena apa? Dua-duanya ini sama-sama password. Mau yang jalan hitam atau jalan putih kan istilah kita gitu ya. Kalau Gus Mafik mengatakan mau pengen hajat punya rezeki banyak, ke kiai yang manjur, ke dukun yang manjur, sama-sama cahaya, cuman yang satu cahaya lampu, yang satu cahaya api yang lama-lama akan membakar gitu. Arahnya ke situ sebenarnya, karena ini hanya alat bukan tujuan. Kalau ini hanya bagian dari dinamika kehidupan, tinggal mau buat apa kayak gitu ya. Kita punya kekuatan misalnya memukul orang tetapi dengan kekuatan dalam, itu kan kalau kita gunakan untuk menyakiti orang kan berdosa, nggak baik. Tapi ketika kita mau menolong orang ketika kerampokan atau ditodong orang itu kan baik. Artinya ini tinggal penggunaannya saja sih menurut saya, atau jalannya itu wasilah lah, bukan goyah ya. Oke, teman-teman, ini adalah baru bab 1 ya dari pembahasan buku Peradaban Makam, Kajian Ekskripsi, Kuburan dan Makam. Nah, tentu di bab awal ini, di bab awal yang terakhir itu saya sangat menarik sekali. Ketika Steve Jobs dan Bill Gates justru melarang anaknya memakai gawe. Padahal gawe itu kan mengandung hal yang metafisik, teknologi itu. Nah, ini tentu menarik sekali. Kenapa Bill Gates, Steve Jobs kok tidak boleh menggunakan hal-hal yang seperti itu? Artinya kan justru Bill Gates ataupun Stephen Jobs itu kan iya, itu kan mengingkari ciptaannya sendiri atau mengingkari dunianya ya, mengingkari sebagai penemu, sebagai pakar yang atau orang yang modern kan? Iya. Nah, tentu teman-teman ini akan kami teruskan lagi nanti di sesi selanjutnya, ataupun kalau kalian ada yang belum paham dan berkeinginan untuk membeli buku debat apa komen tidak apa, silahkan untuk menghubungi CP, ataupun kalian jika tidak setuju dengan pendapat-pendapat salah satu penulis buku ini bisa tuliskan di kolom komentar. Oke, sekian dari saya dan Pak Ibda, kami mohon undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.